pada saat menikah Allah akan mengkayakan kok orang yang berusaha menjalankan, menggenapkan setengah dinnya. Jadi nggak akan dimiskinkan, Ustaz. Saya kan banyak proposal nih. Banyak proposalnya. Jadi yang akhwat, yang perempuan itu ada kurang lebih 40. Yang 40 nih, 40. Yang laki-lakinya 5. Yang laki-laki 5. Iya, bingung kan? Dan bagaimana memiliki keinginan untuk bersama-sama bukan hanya di dunia tapi sehidup sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ubas dalam obrolan inspirasi. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga berkah dan selalu ada dalam kebahagiaan ya. Dan hari ini Ubas kedatangan tamu seorang ustadz yang sangat agresif. Orang yang muda, terkenal sih dengan Ustadz ganteng karena memang orangnya ganteng. Idola ibu-ibu teman-teman. Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Dimas. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Masya Allah. Jadi beliau ini teman-teman sudah tahu ya, beliau ini adalah seorang ustadz di kota Semarang yang terkenal ya. Masya Allah. Dan beliau punya satu channel, yang channelnya ini menarik karena baru dibangun oleh beliau, namanya Jelang Nikah. Ya, teman-teman yang masih jomblo, inilah dokter kejombloan. Ustadz Dimas ya, dokter cinta ya. Dokter cinta. Jadi kalau masih belum punya pasangan, nah ke beliau lah cari. Insya Allah beliau banyak stoknya. Insya Allah. Dan hari ini kita jauh-jauh kita akan obrolin tentang jodoh. Kita akan obrolin tentang perasaan. Kita akan ngobrol. Kita akan kepoin beliau tentang cinta. Ya. Oke Ustadz. Baik. Luar biasa, saya mau tanya terlebih dahulu Ustaz boleh ya? Boleh, silakan. Ini juga pertanyaan dari netizen ya. Oke, netizen ya. Netizen ya. Baik. Jadi yang pertama tentunya Ustaz mengalami satu perasaan suka dengan lawan jenis ya. Ya. Artinya sekarang jadi istri jenengan ya. Alhamdulillah. Tolong kami diceritakan bagaimana proses Ustadz Dimas menikah. Baik. Ustadz sudah berapa putranya Ustadz? Alhamdulillah sekarang putra 3. Masya Allah. Sudah 3 ya? Sudah 3. Masya Allah. Insya Allah 3. Insya Allah 3. Nambah lagi? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Seperti apa pengalaman Ustadz? Katanya Ustadz nikah muda ya? Alhamdulillah. Usia berapa? Saya menikah di umur 22 tahun dan istri saya 19 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi 19 tahun, 22 tahun. Ya, sekarang sudah 13 tahun umur pernikahan. 13 tahun umur pernikahan, berarti sudah melewati 10 tahun ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, gimana Ustaz? Kenapa menikah muda? Apa kira-kira value jenengan, nilai jenengan kenapa kau mau menikah muda? Baik, terima kasih Ubaz. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan sedikit menceritakan proses perjalanan pada saat mengazamkan atau pada saat membulatkan tekad untuk mengenapkan setengah din. Tadi sudah dikulik ya di awal bahwa saya menikah umur 22 tahun dan istri saya 19 tahun. Masih muda ya? Masih muda, betul. Dan ini sebenarnya menjadi impian saya pribadi di dalam buku diary bahwa inspirasi nikah muda pada saat itu cukup kuat dan ada beberapa buku referensi yang saya baca waktu itu untuk akhirnya menunaikan menikah muda. Usia 22 tahun sudah matang Ustaz? Secara finansial gitu? Alhamdulillah dulu ya. Untuk kan karena pada saat proses menikah yang saya pernah baca itu ada 5 yang harus dipersiapkan. 5 yang harus dipersiapkan kan? Ya. Apa aja ini? Pertama persiapan ruhiyah. Ruhiyah. Ruhiyah ini persiapan
untuk bagaimana kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ya. Dan juga yang kedua adalah persiapan setelah ruqyah adalah ibadah. Ya, ibadah ya, bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Kualitas ibadah. Ya, sehingga apa bahasanya? Kita jangan sibuk memikirkan makhluk yang akan bersama kita, tapi kita sibuk kepada Allah yang menciptakan makhluk yang membolak-balikan hatinya. Dengar. Kita tidak boleh sibuk dengan makhluk ciptaannya yang kita sukai, tapi lebih fokus kepada yang menciptakan makhluk itu, yang membolak-balikan hatinya. Jadi nggak usah kangen berarti ya? Ya, nggak usah kangen sama calon istri ya? Ya sebenarnya kangen, tapi balik lagi yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, yang bisa mengokohkan hatinya ya hanya Allah. Betul. Berarti teman-teman, kalau hari ini lagi suka sama seseorang, serahin aja sama yang punya ya. Yang punya siapa? Allah. Baru dua. Yang ketiga Ya, yang ketiga adalah bagaimana persiapan jasadiah. Ya, persiapan jasmani, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Pasti pada saat menikah kita memiliki dan insya Allah akan memiliki keturunan yang sehat, yang kuat, yang banyak insya Allah ya. Sehingga bagaimana kualitas anak kita ya terlihat dari kualitas ayah ibu. Makanya harus dipersiapkan di dalam. Mempersiapkan sejak awal. Sejak awal mempersiapkan. Ya, mempersiapkan secara jasadiah. Yang keempat adalah bagaimana persiapan harta. Persiapan harta. Ya, maksudnya begini, kita tidak menafikan bahwa menikah itu mahal bukan, tapi menikah memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk istri kita adalah hal yang sangat luar biasa. Menikah memberikan hal terbaik, berarti nafkah harta harus punya sebelum menikah. Harus punya, walaupun kita tidak menyebut secara nominal. Nominalnya berapa, tapi yang penting ini terbaik gitu ya. Terbaik, karena pada saat menikah Allah akan mengkayakan kok orang yang berusaha menjalankan, menggenapkan setengah dinnya. Jadi nggak akan dimiskinkan, Ustaz. Berarti nggak boleh nekat-nekat amat ya? Ya sebenarnya misalkan nggak punya uang nikah gitu. Ada istilah gini, jangan tergesa-gesa dalam menikah, tapi menyegerakan. Tapi juga jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Maksudnya apa? Kalau menyegerakan, kita sudah mempersiapkan. Ya. Walaupun belum yang dikatakan sempurna. Tapi di situ kita sudah berusaha mendapatkan 5 hal, tapi baru 4 tadi ya. Baru 4. Nah, harta yang keempat. Yang keempat harta. Jadi berapapun yang kita miliki, kita azamkan bismillah. Ini minimal buat maharnya misalnya. Itu azam aja. Maharnya konta merah ya. Amin ya. Bismillah, ini buat, kalau dulu saya istri kan orang Betawi. Roti buaya misalnya. Roti buaya. Ya, ada roti buaya. Ada roti buaya. Roti buaya bawa. Bismillah, ini buat seserahan misalnya. Dengan mengazamkan begitu, maka Allah akan melihat kesungguhan kita. Karena bahasanya gini, masa sih pada saat niat baik kita mengenapkan setengah din Allah menyulitkan. Tapi itu balik lagi bagian dari bagaimana kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Ternyata pas alhamdulillah menikah, Ustaz, saya nyumbang somai, satu buang somai. Somai satu stang somai pondokan. Oh, pondokan. Saya nyumbang nasyid, satu tim nasyid datang. Serius itu, serius. Jadi Allah bukakan betul ya? Betul, tapi memang bukan tadi tergesa-gesa. Tetap menyiapkan. Kalau tergesa-gesa tuh ya bahasanya orang bilang tuh terburu-buru tanpa pegangan yang kuat. Bisa jadi belum waktunya. Akhirnya nanti maaf dalam perjalanannya bukan menemukan kelancaran, tapi bisa dikatakan banyak lika-liku yang memang akhirnya mengendurkan niat lurusnya untuk menikah. Saya ingin mendalami ini, Ustaz Dimas. Jadi tentang harta. Karena trennya memang sekarang banyak teman-teman itu yang ingin nikah muda. Betul. Dan memang ingin nikah muda.
Cuma kalau tadi lihat persyaratannya agak lumayan juga tuh. Terutama yang paling utama itu adalah tentang harta. Kalau ibadah mungkin bisa kita kejar ya. Ibadah. Persiapan mungkin bisa kita kejar karena itu berhubungan dengan diri kita. Tapi harta ini berhubungan dengan keterampilan. Namun biasanya usia 22 ya, apalagi yang mahasiswa baru mulai ini ya, fresh graduate lah. Fresh graduate bisa jadi atau mungkin juga masih belum lulus. Betul. Tapi sudah ingin nikah gitu. Nah, gimana itu? Mungkin sedikit. Nah, ini jadi cerita ya. Jadi mulai SMA, alhamdulillah karena bersyukur juga ya para pemirsa bahwa di dalam lingkungan, karena saya dulu adalah ketua OSIS. Oh iya. Dan juga aktif di Paskibra, di Pramuka Rohis, sehingga bertemu dengan teman-teman yang maaf bisa dikatakan memiliki visioner. Yuk kita buat ini, jual koran dapat uang. Yuk ini jual ini, akhirnya terbiasa. Untuk apa? Oh kita bisa kok menghasilkan. Akhirnya setelah lulus itu sempat nganggur. Akhirnya jual habatus saudah waktu itu. Bukan Nur Saadah, habatus saudah. Kalau Nur Saadah siapa? Istri. Oh, jadi punya Mbak Nur Saadah. Ya beli di Matraman ya dengan diskon 60%. Terus kita jual tuh per botol 200 itu 37,5. 37.500. Padahal kita dapat harga ya sampai 15 ribuan. Keuntungannya lumayan. Lumayan, tapi waktu itu ya masih ada tanggungan. Jadi disitulah akhirnya apa? Sudah belajar mandiri. Sehingga pada saat menikah itu sudah punya basic dan sudah punya persiapan. Gitu. Berarti poinnya adalah kalau pingin cepat nikah, tingkatkan keterampilan. Nah, makanya tadi saya ada yang terlewat Ubaz, bahwa pada saat kita setelah ruqyah ibadah terus ada persiapan ilmu. Oh iya, ilmu ya. Ilmunya teman. Ya karena apa? Ibadah tanpa ilmu ya bahasanya juga secara kualitas dan kuantitas pun tidak akan maksimal. Maka pada saat pernikahan akan kita lampaui kan pasti ilmu nikah. 2 ilmu cari nafkah. Ya 3 ilmu bermasyarakat. Nah itu masuk yang kelima sebenarnya. Yang kelima adalah persiapan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bermasyarakat. Karena suami istri punya peran. Nanti suami punya peran, istri punya peran, suami punya peran dalam masyarakat sebagai RT, RW, istri sebagai ibu rumah tangga, sebagai PKK, majelis taklim, itu harus dipersiapkan. Dipersiapkan sejak awal. Sejak awal. Jadi sebelum nikah itu sudah ada bayangan dulu. Ya. Nanti kalau saya menikah, berarti saya akan melakukan ini. Betul. Ini. Kalau saya pengen nikah usia 22 tahun, berarti dari sekarang mandiri dong. Betul. Udah buat jualan koran lah, enggak apa-apa gitu ya. Salah. Betul. Jualan yang penting ada keahlian. Keahlian dan bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau atau tidak mau, karena pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Contohnya beliau Ustaz Dimas. Ustaz, ya. Insyaallah. Nah, ini juga saya juga pernah muda ya. Juga masih muda nih. Saya masih juga muda. Kayaknya. Jadi anak muda itu kan pasti ada satu rasa ya. Satu rasa yang fitrah itu rasanya itu ketertarikan dengan lawan jenis. Oke. Tapi kan itu belum halal ya. Dia misalkan suka, tapi belum halal. Atau yang akhwat juga begitu. Lihat ikhwan itu pendiam dia. Solih gitu. Terus ada perasaan suka, senang, tertarik. Terus dibayangin kalau jadi suami saya kayaknya asik banget ya. Ada yang bangunin tahajud begitu ya. Mungkin gitu. Nah, ini perasaan-perasaan yang muncul sebagai fitrah. Ya. Nah, sering saya dengar itu didefinisikan oleh teman-teman sebagai cinta. Betul. Saya mencintainya ya, tapi kan belum halal. Betul. Nah, terus sebetulnya definisi cinta itu apa? Baik, sebenarnya cinta itu tadi sudah disebutkan fitrah dari Allah. Dan kalau dalam definisi yang keumuman bahwa cinta itu sebuah perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan bukan hanya sepasang kekasih saja. Anak-anak, seorang ibu kepada anaknya, suami
Berarti perasaan apa? Perasaan suka gitu ya? Ya perasaan, definisinya gini, adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Di dalamnya ada sepasang kekasih untuk memiliki, untuk bagaimana mencintai, untuk saling menguatkan, untuk saling memperhatikan. Itu konteks yang lebih luas. Dan bukan hanya bahasa cinta itu, maaf, hanya landasannya biologi saja. Tapi ada tanggung jawab, pengorbanan, keikhlasan, kejujuran, dan bagaimana memiliki keinginan untuk bersama-sama bukan hanya di dunia tapi sehidup sesudah. Oh, luar biasa. Berarti yang disebut cinta itu bukan hanya sekedar suka ya? Bukan hanya sekedar suka. Berarti di sana ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Makanya istilahnya pada saat cinta diungkapkan belum pada saatnya itu cinta yang semu. Jadi gini, cinta diungkapkan, contoh I love you gitu. I love you gitu ya, I love you full kepada laki-laki perempuan. Dan belum pada saatnya, maksudnya memang belum halal, belum ada ikatan ataupun landasan menuju ke jenjang pernikahan, tapi sudah mengungkapkan cinta, akhirnya menjalin sebuah hubungan dan itu dikatakan cinta semu. Karena secara realitanya di situ tidak ada tanggung jawab yang jelas dan tidak sempurna. Landasannya, maaf, coba survei. Kebanyakan sebagian besar dilandasi apa? Nafsu. Hanya physically saja. Yang ditunjukkan yang baik-baik saja. Nafsu itu apa? Ya, nafsu itu dorongan. Dorongan, kesukaan gitu ya. Kesukaan. Karena physically. Physically dan hasrat. Makanya Rasulullah kan sudah mengingatkan, janganlah kau dekati. Ya, dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, Allah SWT berfirman, janganlah kau dekati zina. Iya. Karena apa? Karena di dalam hal yang kita lakukan perbuatan zina itu sesungguhnya kerugian yang besar. Makanya tadi cinta yang semu itu, ya saya katakan, kan zina itu besar dosanya. Tapi sebelum zina itu ada bahwa ada zina pikiran, ada zina mata, ada zina mulut, ada zina telinga, zina hati. Zina hati berarti pengingkaran. Udah tahu salah tapi ya dilakukan. Udah tahu salah dilarang oleh Allah untuk apa? Jangan bersentuhan yang bukan mahram, dilakukan itu zina hati, pengingkaran. Zina mata? Zina mata melihat yang bukan haknya. Zina telinga? Mendengar yang bukan saatnya. Zina pikiran? Akhirnya membayangkan. Ada lagu gini, mau makan selalu ingat kamu dari pikiran, mau tidur selalu muncul kamu. Bukan begitu lagunya. Bukan gitu. Ya mungkin Ubas lebih hafal kan? Saya seorang sudah, saya tahu lah. Gitu lagu dangdut tuh, lagu Evita Mala betul. Kok tahu Ubas? Oh tahu lah. Mungkin dulu sempat top 40 ya kayaknya. Oh iya. Jadi teman-teman, ke teman-teman, saya mau ke Ustaz aja. Jadi ada lagi Ustaz, maaf. Ada, masih ada. Zina tangan, tangan hati, tangan sama baru kaki itu kemaluan. Jadi kaki itu bisa berzina juga. Paling besar kemaluan. Tapi yang menjurus kepada hal-hal itu berawal dari seluruh anggota badan. Karena beberapa ini ada istilah, ada survei ya, panas suhu tubuh. Jadi pada saat berduaan yang bukan mahram, sebenarnya suhu tubuh kita nih biru, netral, normal, semua orang normal. Tapi pada saat udah berduaan, yang bukan dalam ikatan halal atau dikatakan pacaran, ya jadi suhu tubuhnya berubah. Dua orang itu otomatis. Ternyata dari suhu yang biru yang normal ada 3 yang berubah menjadi merah. Kayak api gitu ya, ada merahnya, ada kuningnya gitu. Dan dia ini kayak gelombang gitu ya. Koloni bergelombang gitu. Bagian mana saja? Pertama pikiran. Berduaan apa yang dipikirkan? Ya Allah alam ya, monggo mungkin bisa. Ustaz Dimas pernah berduaan? Pernah. Sama siapa? Istri lah. Karena kalau bukan istri yang ketiga setan. Saya pernah berduaan sama ibu. Yang kedua setelah pikiran apa yang merah? Jantung. Bagian hati. Itu penelitian atau gimana? Iya penelitian yang dicek panas suhu tubuh. Panas suhu tubuh. Karena yang dilihat adalah
waktu itu kami membahas beberapa artikel tentang survei yang sudah menonton film porno, yang sudah pacaran, yang sudah melakukan ya istilahnya maksiat di dalam pacaran itu. Sampai akhirnya yang membicarakan tentang panas suhu tubuh, ternyata pas di cross check pikiran, hati sama kemaluan. Itu yang berubah menjadi merah. Ya makanya orang-orang yang atau teman-teman yang pacaran belum melakukan atau ada ikatan hubungan halal, akhirnya di bagian itu yang sering berkecamuk. Dari hati pengen apa? Ya yang semuanya kata Rasulullah, ada segumpal daging di dalam diri, ya kan? Dan itu bila baik baik, bila buruk buruk. Semua bersumber hati, ngelihat apa pengennya pegangan dari di pikiran dulu, ngapainnya enaknya, dari pegangan, sentuhan, ya macam-macam. Dan setan mendukung, senang banget orang yang terjerumus. Oke. Nah, Ustaz, ya kalau saya tanya lagi tentang ini nanti dulu deh. Tapi pingin yang lebih praktis. Artinya teman-teman bisa nyontoh. Ya. Maaf ya. Boleh. Ustaz sebelum nikah pernah suka sama istri Ustaz? Hatinya. Pernah suka? Maksudnya suka gitu. Pas dia tuh suka gitu. Jujur, ini satu gini. Kita ngomong cinta sama ngomong kasih sayang. Kan ada sakinah, mawaddah warahmah. Jadi sebelum Ustaz nikah, ketemu tuh sama siapa namanya istri Ustaz? Nur Saadah. Oh, Nur Saadah. Kok ketika bilang Nur Saadah kayaknya ke suaranya mau rendah gitu. Nur Saadah. Karena cinta ya. Karena cinta. Jadi ketika Ustaz misalkan bersama dengan beliau bersama istri, tapi sebelum menjadi istri, ya ini agar teman-teman tahu. Betul. Itu ada nggak perasaan senang? Kalau senang ada, tapi cinta belum. Oh gitu. Beda ada senang dan cinta. Beda. Nah, kalau senang itu kagum. Karena pas ketemu kagum gitu. Ya, karena ini sahabat juga tahu ya, sahabat Ubas, bahwa alhamdulillahnya kami dipertemukan di lembaga tahfidz Quran waktu itu. Jadi kekaguman itu muncul dalam komunitas yang baik. Makanya kalau bahasanya, kalau engkau ingin menilai seseorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Makanya kita pengen dong dapat pasangan yang baik, pengen dong dapat pasangan yang sukufu, yang secara keimanan pun sama-sama berjuang untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kan pengen begitu. Maka di dalam itu kekaguman muncul, tapi cinta belum. Sampai nikah pun itu belum masih pegangan tangan, masih malu, tapi udah kagum ya. Sudah kagum, akhirnya ternyata cinta itu akan tumbuh. Ya, saya sebentar. Ya, berarti calon istri itu Ibu Nur Saadah itu ada dalam doa. Ada. Ini jujur ada. Kita boleh baper, tapi baper sama Allah. Boleh baper teman-teman, tapi sama Allah. Karena kita nggak ada daya sama dia. Gitu ya. Kita nggak ada daya. Nggak punya kemampuan, kita ini hina, Allah yang mulia. Jadi yang membolak-balikan hati dia adalah Allah. Ya, keren banget loh. Ya, sekolahnya ala dinik. Jadi ya kita ya baper aja sama Allah. Ya Allah, kalau memang Nur Saadah itu baik untuk aku, ketemu rahasianya. Kalau terbaik untuk kau ya Allah, pasti baik untuk aku, maka mudah-mudahan. Oh ya, istiharah ya. Tapi kalau memang tidak baik, selesaikanlah dengan proses yang baik dan berikanlah yang terbaik juga. Akhirnya ya Allah mudahkan, walaupun perjuangannya ya ini kan enak ya ngomong begini, karena ternyata bukan hanya internal kita saja, belum ke keluarga, karena istri anak ketiga dari 5 bersaudara, belum nikah semua ya. Anak ketiga 19 tahun baru selesai. Ya pokoknya masih semester 5, coba saya masih baru kerja, ya pokoknya begitulah. Tapi semuanya minta sama Allah. Biasa, Masya Allah. Minta sama Allah. Luar biasa. Baik, Ustaz, kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari beliau ya. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi. Ustaz, ya. Berarti kalau begitu, sebaiknya bagi teman-teman yang sekarang suka sama lawan jenis tentunya ya, sebaiknya disimpan dulu bapernya sama Allah, terus memantaskan diri, atau bilang sama orang tuanya. Baik, kalau udah ada yang memang ingin atau memiliki perasaan yang sangat luar biasa kepada lawan jenis,
Satu yang harus dilakukan adalah luruskan niat. Oke, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Karena gini, pada saat ada orang yang mencintai lawan jenis, malah semakin futur. Bukan semakin kuat bahwa yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Bahwa yang dilakukan bukan karena karena niatnya nafsu sesaat. Akhirnya yang dia lakukan malah sholatnya makin tidak baik, zikirnya ketinggalan. Mungkin sholatnya tetap, cuma tadi pas sholat ingat dia. Ya kualitas kan. Pas zikir ingat dia. Ya. Jadi zikirnya Allah tapi Maimunah. Saya nggak kenal Maimunah. Musada gitu. Jadi gitu, Zat. Satu niat. Ya. Satu niat. Niatnya lurus dulu ya. Niatnya lurus. Setelah niat lurus, yang kedua, yang jelas apa? Ya kita minta sama Allah petunjuk. Baik petunjuk apa? Karena itu kan masa keraguan-raguan, masa kebimbangan. Ya. Memang sih betul, Zat. Jadi kalau kita ini mencintai sebelum waktunya, nanti kalau nggak jadi gimana? Ya itu. Akhirnya banyak yang orang bilang move on-nya itu lama. Move on-nya lama karena karena apa? Kekecewaannya berat. Karena yang diharapkan makhluk. Bukan Allah. Bukan Allah. Akhirnya apa? Ikhlasnya nggak kena, sabarnya nggak dapet. Akhirnya apa? Nyalahin Allah. Coba tuh. Udah nggak ikhlas, nggak sabar, nyalahin Allah lagi. Jadi perkara nikah itu harusnya ikhlas. Perkara nikah itu adalah perkara antara kita dengan Allah dan si dia. Ya, si dianya siapa? Nggak tahu. Karena tadi Ubas juga nyebutin, apakah memantaskan diri? Harus. Kenapa? Karena semakin kita mengejar. Jadi gini, Ubas, bahwa saya kan banyak proposal nih. Banyak proposalnya. Jadi yang akhwat, yang perempuan itu ada kurang lebih 40. Yang 40 laki-lakinya 5. Yang laki-laki 5. Iya, bingung kan? Iya, berarti yang laki-laki ini teman-teman yang terlihat ke Ustadz Dimas. Ya, saya tanggung jawabnya berat ini. Karena apa ya? Karena banyak tanggung jawab. Terus lu datang ya? Iya. Berapa kali ada yang kami proses untuk apa? Untuk dilakukan keseriusan dalam proses tukar data. Setelah data ada nadhor, ketemuan, ada ketemu orang tua, ya masing-masing ketemu orang tua, ada khitbah, prosesnya ada ijab dan resepsi. Itu proses yang Islami ya? Iya, proses singkat lah bahasa Islami. Tapi kebanyakan gini, rata-rata nih ya, sahabat Ubas, bahwa kebanyakan orang itu fokus kepada kriteria calon pasangan. Kriteria calon pasangan lebih banyak fokus ke sana. Ya, tapi lupa memantaskan diri untuk mendapatkan kriteria pasangan yang lebih baik. Contoh, pinginnya cantik, hafidhoh, anak satu-satunya dari orang kaya, keibuan, termasak, terus zikirnya rajin, selawatnya rajin. Berapa lagi? Pokoknya banyak. Terus kita akhirnya apa? Setelah fokus dengan kriteria dari calon pasangan, kita lupa memantaskan diri untuk mendapatkan itu. Karena kan gini, dalam Quran kan jelas ada sekufu, ada sepadan. Jadi nggak akan mungkin sampai gundul pun, nggak akan cocok bahasanya. Nggak akan ketemu ya. Kalau kriteria dia 10, kita 2 nggak mengupgrade menjadi 10. Ya harus diupgrade, dan itu harus dilakukan kesadaran. Bahwa pada saat kita mendapatkan kriteria itu, fokuslah juga untuk memantaskan diri kita mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Kita pengen sepatunya keren bagus, tapi sepatunya 40. Kita suka sama 40, tapi nomor ukuran kaki kita hanya 35. Nah, gitu ya. Kayaknya begitu ya. Itu memaksakan ya. Karena sesuai ya, pas ya. Makanya mohon maaf. Ya baik. Tapi kan semua kita nih teman-teman kan memantaskan itu berarti kan tidak. Misalkan kita pingin sempurna. Ya. Terus kan kita nggak bisa sempurna. Betul. Nggak bisa memaksakan. Betul sih. Nah terus sikap kita gimana? Ya. Saya ini misalkan saya sih pingin hafidhoh, kaya raya, cantik, keibuan. Tapi saya begini orangnya. Terus gimana tuh? Gini. Sahabat Ubas, bahwa yang kita lakukan adalah proses ikhtiar untuk memantaskan, bukan sempurna. Berarti sebetulnya memantaskan bukan kita.
Yang memantaskan bukan kita, nanti Allah yang akan memberikan. Contoh nih, ini ngomong ke cerita lagi. Oke, siap. Pada saat proses, alhamdulillah begitu kan, mendapatkan pasangan yang di luar ekspektasi. Istiqomah di dalam Quran. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kami punya rumah tahfidz Quran. Terus dari calon juga di atas ekspektasi berarti. Istri juga ternyata dulu kan nggak tahu kan, ternyata keluarga kiai itu. Akhirnya sampai sekarang pun alhamdulillah, maksudnya kebaikan-kebaikan itu, kalau bunga itu muncul satu buah, muncul satu pucuk. Jadi terus walaupun ada berproses. Itu keberkahan ketika kita meluruskan niat. Keberkahan ketika kita meluruskan niat dan menyerahkan semua urusan jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah itu bukan hanya persepsinya di dunia saja. Sesuai dalam buku saya, menikah sehidup sesurga. Bukunya dicatat, menikah sehidup surga ya. Tolong dibeli bukunya ya. Nanti bukunya ada jelang nikah. Nanti ada hashtagnya. Apa hashtagnya? Menikah untuk ke surga. Jelang nikah, bukunya jelang nikah. Jelang nikah. Sama dengan nanti, channel YouTube-nya. Jelang nikah. Nanti di subscribe, like, share, and comment. Sini. Serta IG-nya juga di follow ya. Jelang nikah. Jelang. Baik. Ustaz yang terakhir nih, Pak. Yang terakhir. Baik. Berarti ketika kita teman-teman, baik saya maupun Ustaz, kan kita punya perasaan. Betul. Nah, agar perasaan kita terjaga dengan baik, terutama yang pada belum menikah nih, karena mereka kan sedang mencari dan menemukan rasa dan membendam rasa itu, yang suatu saat rasa ini akan bertemu dengan rasa yang sama. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman kita nih yang masih muda-muda yang belum menikah ini betul-betul bisa menyikapi perasaan itu, sehingga perasaan ini ditolong oleh Allah, ditemukan dengan yang setia kepada. Baik. Sebelumnya saya buka dengan gini. Pada saat kami menanyakan ke beberapa pemuda lah ya, jadi rata-rata kenapa mereka menunda nikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ternyata ada 5. 1, mereka ngejar karir. 2, belum punya kerjaan tetap. 3, belum dapat jodoh. 4, belum direstui orang tua. Yang 5, dia nggak pede menikah. Maka apa yang harus kita lakukan? 1, lakukan yang terdekat memang. 1 tadi ya, kalau niat pasti ya niatnya baik untuk menikah. Jangan sampai ada niat yang lain. Karena di sinetron banyak niat nikah untuk ngambil harta warisan. Rahasia ilahi kan begitu ya. Azab kan gitu ya. Ada yang sinetron gitu. Kenyataannya mungkin ada juga. Ya makanya kenyataan pasti ada juga di antara satu berbanding sekian. Jangan sampai niat. Pokoknya niatnya ibadah, melaksanakan sunnah Rasulullah, udah itu di antaranya. Lalu yang kedua apa? Perbanyak doa. Kencengin doa. Bahasanya ketuk pintu Allah. Kita minta sama Allah. Apa sih? Ya bahasanya di dalam Quran surah At-Tolak kan jelas, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita udah takwa, kita udah benar sama Allah jalannya, kita udah benar melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan menolong kita kok dan meneguhkan kedudukan kita. Maka bahasanya kualitas sih masing-masing. Tapi kita berusaha untuk memperbanyak, menguatkan, meningkatkan kualitas ibadah kita sama Allah. Lalu yang berikutnya apa? Kalau dulu yang saya lakukan adalah yang lakukan yang terdekat. Apa? Banyak diskusi dengan orang yang sudah menikah. Banyak diskusi dengan orang yang sudah menikah. Minta gambaran, minta informasi. Minta masukan. Karena apa? Kebanyakan kita tahu, dulu saya tahu nikah itu yang hijau aja. Nggak ada yang kuning, nggak ada yang merah. Hijau kayaknya bahagia. Ternyata pada saat diskusi, hati-hati begini, bukan makin ragu UPR nih gitu. Akhirnya apa? Nggak 1, nggak 2, atau nggak bisa jauh-jauh deh ke Paman, ke Bude, sering aja sharing. Tapi kita punya target dalam sebulan misalnya. Setelah dapat itu, apa yang kita lakukan lagi? Saya dulu mengumpulkan souvenir nikah. Jadi setiap ada yang nikah, saya kumpul souvenir, dilihatin satu-satu. Ya Allah, mudah-mudahan. Itu bagian dari doa ya? Doa.
Jadi ada apa ya? Kalau orang bilang itu embrionya kan harus dibangkitkan ya. Teman-teman kalau pengen nikah sering datang undangan pernikahan, ambil souvenirnya. Nah, terus minta doa juga. Dan pilih MC-nya yang tepat sehingga juga mendoakan. MC yang tepat tuh ini maksudnya. Ustadz Dimas. Luar biasa. Setelah ngumpulin souvenir, kumpulin juga undangan. Dilihat bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Kalau orang bilang tuh gini, kalau bahasa kita tuh hormon-hormon lah ya. Muncul tuh energi semangat. Bismillah. Itu akhirnya apa? Mengazamkan Bismillah. Iseng-iseng gitu lihat apa catering, lihat apa. Ada hal mungkin secara keadaan saat itu belum memungkinkan, tapi bagaimana ada kesungguhan. Bahasa kita gini, orang sukses kan banyak mengatakan jangan menganggap mimpi itu dosa. Bahwa mimpi itu nggak dosa, mimpi itu nggak dilarang, boleh bermimpi karena itu bagian dari kekuatan cita-cita kita untuk mengejar itu. Dan kita pada saat menikah pun boleh punya keinginan calon yang baik, acara yang baik, tapi kan itu proses bagaimana nanti Allah memberikan kemudahan jalan-jalan kita. Nah gitu Mas Ilham ya. Jadi walaupun belum punya keinginan menikah, dari sekarang persiapkan, terus cateringnya siapa, MC-nya siapa, ya, IO-nya siapa, udah disiapin Mas Ilham ya. Itu bagian dari penyemangat ya. Untuk kembali jadi penyemangat, gitu kira-kira ya, Masya Allah. Ustaz Barakallah. Baik. Matur suwun, senang sekali saya berjumpa dengan Ustaz Dimas dan kelihatan juga teman-teman sangat bahagia karena dapat banyak informasi yang inspiratif dari Ustaz Dimas tentang bagaimana caranya kita menikah. Jadi teman-teman, yang utama kita fokus dulu memperbaiki diri, serahkan perasaan kita ini kepada Allah. Hanya ada dua pilihannya. Satu, orang yang kita sukai akan Allah berikan pada kita. Atau yang kedua, orang yang kita suka itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Kira-kira begitu ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Dan diberikan keteguhan hati untuk tetap tahan, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Ya. Terima kasih. Masih silakan. Jadi ada quote seperti ini. Gimana? Jemputlah jodoh kamu dengan cara yang baik, maka Allah akan menghantarkan jodohmu dengan cara yang baik. Masya Allah. Jadi kalau kita berusaha memuliakan untuk bagaimana cara memuliakan jodoh kita, maka Allah akan menghantarkan dengan kemuliaan. Ya. Dan jangan lupa di follow Jelang Nikah. Jelang Nikah YouTube-nya, di subscribe dan jangan lupa di IG saya Dimas Anafadli. Boleh DM tanya-tanya nih, hari ini pun banyak yang tanya tentang ta'aruf, tentang jodoh, tentang kebimbangan, dan tentang bagaimana bisa cepat move on dari tikungan-tikungan yang lalu. Tikungan. Oh ya, tadi itu belum bahas. Ya, nanti segmen berikutnya. Ya, siap. Oh ya, segmen berikutnya kita akan bahas dengan tikungan ya. Tikungan tajam. Baik teman-teman yang berbahagia, itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Dan luar biasa ini kita bertemu dengan Ustaz Dimas. Tadi sudah dipromokan sendiri ya. Channelnya udah di subscribe saja. Subscribe itu gratis tapi pahalanya banyak ya. Barakallah. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.